warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, pembelajar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Suhartati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Kali ini akan menyajikan video pra-observasi kinerja guru di kelas. Nah, saat ini kami ditemani oleh sahabat saya, siapa Ibu? Fitri Dwayuni, guru pengampu pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Nah, baik. Beliau adalah sebagai objek pengamatan saya setelah kegiatan pra ini. Seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti sampai tuntas. Halo Bu Fitri, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Suhartati bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bu Fitri pagi ini sudah ngopi apa belum? Biasanya suka ngopi nih. Belum ya, karena ini mau diwawancarai grogi, jadi tunda dulu ngopinya. Oh begitu ya, santai aja Bu Fitri, karena kita kan sudah biasa bertemu, tapi memang kadang-kadang ketika dihadapkan dengan seperti ini kita sedikit grogi. Iya. Nah, baik Bu Fitri, berdasarkan jadwal yang diberikan oleh kurikulum, Bu Fitri akan melaksanakan kegiatan observasi ya. Akan dilaksanakan kapan Bu Fitri? Jadwalnya yaitu Senin 5 Agustus 2024, tepatnya itu di jam 5.06 di kelas 8E. Baik, Bu Fitri akan mengajar atau melaksanakan kegiatan observasi ini di kelas 8E ya Bu Fitri. Nah, berbicara tentang pembelajaran Bu Fitri, tentunya kita masih ingat ya, dalam pembelajaran itu ada kegiatan pembukaan, kemudian ada inti dan penutup. Nah, dalam kegiatan pembukaan, hal yang paling krusial adalah bagian 7 pembelajaran. Pada kali ini Bu Fitri akan menerapkan KD bagian mana Bu Fitri? Nah, jadi tujuan pembelajaran yang saya pakai yaitu siswa dapat menganalisis informasi dalam teks iklan melalui metode PBL. Menggunakan metode PBL ya Bu Fitri. Baik. Nah, luar biasa ya Bu Fitri ini sudah dalam menulis tujuan pembelajarannya sudah menggunakan unsur ABCD, audien, behavior, kemudian degree, kondisi dan degree, luar biasa. Nah, di dalam pembelajaran tadi sudah disampaikan tujuannya. Boleh nggak nih bertanya selanjutnya? Bu Fitri nanti dalam kegiatan ini atau pembelajaran di kelas 8 ini nanti area pengembangannya di bagian mana Bu Fitri? Jadi area pengembangan yang hendak dicapai yaitu siswa secara berkelompok dapat menemukan informasi dalam teks iklan sesuai dengan ragam iklan yang diminati siswa. Nah, jadi nanti itu kan yang diminati siswa itu ada bermacam-macam ya, ada beberapa jenis iklan, yakni iklan yang berupa video, berupa teks, dan iklan yang bergambar. Itu Bu. Oh, baik, berarti Bu Fitri nanti pengembangannya yang ingin dicapai adalah siswa dapat menemukan informasi dari ragam iklan begitu ya Bu Fitri. Oh, berarti nanti Bu Fitri ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat bakatnya begitu Bu Fitri ya. Oke, terima kasih. Kemudian strategi yang sudah disiapkan Bu Fitri seperti apa nanti di kelas? Strategi yang saya persiapkan itu terdiri dari 5 sintaks ya, atau 5 langkah. Yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Nah, di sini nanti dalam membuka pembelajaran saya akan menerapkan metode tanya jawab dengan anak-anak. Jadi misalkan dengan pertanyaan, "Nana, di sini siapa sih yang belum pernah lihat iklan?" atau lain sebagainya. Ini seperti itu. Nah, kemudian di sintaks yang kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, di sini saya membentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan minat yang berbeda-beda tadi. Kemudian yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, di sini setelah siswa dibentuk kelompok, sudah dibagikan lembar kerja siswa, maka di situ tugas guru yaitu mendampingi siswa yang membutuhkan bantuan. Karena kan kemampuannya anak-anak kan berbeda ya Bu ya. Jadi ada yang sudah mahir dan ada yang masih memerlukan bimbingan. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah nanti mereka selesai berdiskusi, maka mereka harus mempresentasikan hasil kerjanya itu. Nah, presentasinya ini melalui kelompok-kelompok saja, jadi bersama rekan sejawatnya. Nah, yang terakhir yaitu langkah kelima, menganalisis dan evaluasi. Di sini nanti juga diadakan refleksi. Jadi bagian mana yang anak-anak itu masih kesulitan, bagaimana sudah dipahami, dan mungkin siswa ingin menyampaikan kalau
pertemuan berikutnya dibuat yang seperti apa gitu. Berarti Bu Fitri dalam strategi pembelajaran yang sudah disiapkan menggunakan metode PBL dari ada 5 sintak, diantaranya orientasi, kemudian mengorganisasi kelompok dan membimbing dengan individu. Tentunya dalam pembimbingan individu ini disesuaikan dengan kesiapan belajarnya, begitu ya Bu Fitri. Jadi semuanya nanti bisa tercover dengan baik. Dan yang keempat, Bu Fitri akan sintaknya menyajikan hasil karya, berarti tidak berhenti di meja atau di kertas, tapi dikomunikasikan begitu ya kepada teman sejawatnya. Dan terakhir refleksi. Nah, refleksi ini memang betul-betul kita istilahnya sebagai tolak ukur kita, sehingga apa yang harus kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Ini kadang terlupa Bu Fitri, sering Bapak Ibu guru lupa melaksanakan kegiatan refleksi ini. Tetapi Bu Fitri dalam persiapan sudah tercover semuanya. Mudah-mudahan pada pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sekali lagi ya, karena tadi kurang semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, tolong dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Baik anak-anak, Bu Fitri cek dulu ya kehadiran kalian ya. Agus Solihin Pratama, Ahmad Gilang, Ahmad Yasin, Aini, Angga Dwi Saputra, Atika Ainul, mana? Hadir. David Kusnandar. Nah anak-anak silakan diperhatikan layar televisi yang ada depan kalian ya. Di situ sudah tertera tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menganalisis informasi yang terdapat dalam teks iklan. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kita akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau yang bisa kita kenal dengan pembelajaran berbasis masalah. Nah, di situ ada 5 tahapan pembelajaran. Tolong dibacakan tahapan yang pertama, Sinta. Orientasi pada masalah. Nah ya, orientasi pada masalah ini nanti Bu Fitri akan berdiskusi, tanya jawab dengan kalian dengan memberikan beberapa contoh teks iklan gitu. Tahapan yang kedua, tolong Eka dibacakan. Mengorganisasi siswa untuk belajar. Mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini nanti saya akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Baik Fitran, tolong dibacakan tahapan yang nomor 3 itu. Membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Ya, pada tahapan ini nanti Bu Fitri akan membimbing dan mendampingi kalian dalam menyelesaikan tugas kelompok yang akan Bu Fitri berikan nanti. Berikutnya tahapan yang nomor 4, dibantu Desta. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya, di sini mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi nanti setelah kalian berdiskusi dengan kelompok, maka kalian akan Bu Fitri berikan lembar kerja kurang lebih seperti ini ya. Nanti di sini ada iklan dan ada kolom-kolom yang harus kalian isi begitu. Nah, yang nomor 5 tolong dibantu Fahmi. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini nanti kita akan melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah kita lalui. Jadi nanti misalnya kalian kurang paham di mana atau mungkin ada materi yang kurang menarik dan masih bingung, bisa kita bahas bersama-sama. Begitu ya? Dimengerti anak-anak? Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, untuk lebih meningkatkan semangat kalian dan fokus kalian, maka kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, silakan semuanya berdiri.
contoh ya. Up. Ya. Kalau Bu Fitri bilang clap, berarti kan harus menepuk tangan. Coba ya. Clap. Nah, terakhir kalau Bu Fitri bilang boom, maka kalian berebut mengambil bolpen yang ada di tengah-tengah. Paham? Bisa dimengerti? Kita mulai ya. Clap. Clap. Up. Clap. Boom. Diulangi lagi, sekali lagi yuk. Sekali lagi. Up. Up. Clap. Clap. Up. Boom. Dua, tiga. Baik anak-anak, kita masuk ke kegiatan inti. Tadi sintaks yang pertama apa? Orientasi pada Masalah. Nah, di sini kalian ada nggak sih yang pernah melihat iklan? ada. Ada. Kalau yang belum ada? Tidak. Tidak ada. Nah, kalau iklan ini, coba tebak ya. Ini iklan apa ya? Cintai ususmu. Minum jamu tidak. Jadi itu adalah iklan yang lagunya itu membuat terngiang-ngiang di kepala Bu Fitri. Setiap dengar itu langsung keinget sama Yakult. Kalau kalian ada nggak iklan yang membuat kalian terngiang-ngiang lagunya sampai di pikiran kamu? Ada. Ada? Ada. Teman-teman yang ada? Ada. Coba Fitran apa Fitran? Dimoli. Gimana itu lagunya? Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis, bimoli. Tepuk tangan untuk Fitran. Kalau tadi kita sudah menyelesaikan sintak yang pertama, maka sekarang kita menuju ke sintak yang kedua. Apa bunyinya? Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, sesuai dengan yang sudah Budi jelaskan tadi, bahwa di langkah kedua ini kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, kemarin kan Bu Fitri sudah melakukan polling ya ke kalian tentang bakat dan minatnya. Sekarang silakan kalian berdiri, semuanya berdiri, dan membantu kelompok sesuai dengan bakat minat kalian. Setelah ini Bu Fitri bentukkan kelompoknya ya. Baik anak-anak, di sini Bu Fitri sudah punya beberapa contoh iklan. Nah, tolong perwakilan dari kelompoknya masing-masing satu perwakilan maju mengambil iklan tersebut. Yuk, silakan diambil. Anak-anak sudah dapat semua lembar kerjanya? Sudah, silakan tunjukkan kalau sudah. Nah, sudah ya, karena semua sudah mendapat, maka silakan mulai dikerjakan. Diskusi dengan anggota kelompoknya. Anak-anak, sesuai dengan sintaks yang ketiga tadi, yaitu membimbing penyelidikan secara individual atau kelompok. Nah, di sini adakah kelompok yang butuh bantuan dari Ibu? Kelompok kami membutuhkan bantuan. Yang mana? Nah, ini ya, coba. Ini kamu benar-benar disimak ya. Informasi dalam iklan. Jadi kira-kira setelah kalian itu melihat iklan tersebut, apa informasi yang kamu dapatkan di sini? Tentang apa ini? Ini iklan tentang Bembeng. tentang tulisan berarti iklan tersebut merupakan iklan tentang minuman minuman dengan merek Drink Bang Bang. Nah, itu. Selain informasi nama minumannya, apalagi sih yang ada di sini ini hangat atau dingin? Karena kalian sudah selesai berdiskusi kelompok, sintaks yang keempat yaitu menyajikan hasil karya. Nah, setelah ini Bu Fitri minta kalian untuk presentasi di depan kelompok kalian masing-masing tentang
apa yang sudah kalian diskusikan dan kerjakan bersama. Yuk sekarang semuanya berdiri dan mulai presentasi satu-satu bergiliran ya. Yakult dapat melindungi usus kita dari serangan bakteri. Yakult terbuat dari cairan mikroorganisme kecil yang dapat melindungi usus. Agar usus kita terjaga, minum Yakult setiap hari. Setuju? Setuju! Hal yang menarik dari iklan Drink Bang Bang adalah warna yang menarik perhatian, desain tulisan dengan gaya anak muda, menyajikan gambar yang menggugah selera, agar pembaca tertarik untuk membeli dan meminum produk tersebut. Nah, kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Sudah. Jadi dari iklan tersebut, maka yang perlu kita... Baik anak-anak, kegiatan berdiskusi kita sudah selesai dan tadi juga sudah ditutup dengan presentasi. Maka sekarang Bu Fitri minta tolong perwakilan kelompoknya membawa maju sini lembar kerjanya, dibawa ke sini semuanya. Yuk, dikumpulkan ke saya, yuk. Baik anak-anak, setelah Bu Fitri koreksi satu persatu ya, ternyata kalian sudah paham baik itu mengenai informasi dalam iklan maupun hal yang menarik dari iklan. Nah, untuk sintaks yang kelima, yakni mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, maka dari itu silakan ditulis di buku catatan kalian masing-masing apa-apa yang sudah Bu Fitri tuliskan di papan. Yang pertama yaitu ada pelajaran yang sudah dipahami. Jadi materi apa yang sudah kalian pahami selama pembelajaran kita. Kemudian ada materi yang belum dipahami. Kira-kira kalau memang ada materi yang belum paham, bagian mana kalian tuliskan. Nah, berikutnya yaitu ada upaya yang harus dilakukan. Nah, kira-kira supaya kalian paham, bagaimana sih yang kalian inginkan untuk memahami itu? Bisa nanti kalian ingin konsultasi dengan ibu, bisa nanti dengan teman sejawatnya, atau mencari dari sumber lain. Untuk menutup pembelajaran kita, maka semuanya berdiri dulu anak. Kita akan melakukan tepuk wow yang akan dipimpin, dibantu Angel, silakan dibantu teman-temannya. Yuk. Silakan. Diberi gambar banyak. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Anak-anak, Bu Fitri sampaikan pembelajaran untuk pertemuan kita berikutnya, yaitu kita akan belajar membedakan antara slogan dan poster. Setelah itu juga kita akan membuat slogan dan poster. Begitu ya? Bisa dimengerti? Maka pembelajaran hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Kemudian dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Setelah beberapa hari Pak tadi mengobservasi kegiatan belajar atau KBM di kelas, Fitri bersama dengan siswa di kelas 8 ya kemarin. Nah, kali ini Pak tadi ingin bertanya nih terkait dengan kegiatan yang selama proses berjalan. Nah, menurut Bu Fitri saat melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, bagaimana refleksinya dengan? Ada beberapa yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan modul Bu, tapi juga namanya anak kadang ada juga yang di luar kendali kita. Jadi kalau misalkan yang terpenting kemarin itu kan materinya sampai ke anak-anak. Anak-anak sudah bisa menyimpulkan
informasi dari iklan, tapi kekurangannya ketika presentasi anak-anak itu masih ada beberapa yang malu-malu ya, ragu-ragu gitu. Baik, luar biasa. Nah, tadi itu menyampaikan bahwa dalam proses sudah berjalan dengan baik, tapi ada beberapa kendala gitu ya, namanya anak-anak. Nah, untuk mengantisipasi anak-anak yang di luar kendala itu apa yang dilakukan oleh Bu Fitri? Anak-anak yang berkendala itu. Iya. Jadi kalau untuk anak-anak yang seperti itu mungkin memerlukan treatment yang khusus ya Bu. Jadi bisa dengan kita rubah tugas akhirnya. Misalnya kalau dia malu berbicara depan teman-temannya, bisa kita tugaskan melalui video, nanti kita tayangkan, atau penugasan yang lain yang lebih bervariasi. Nanti dalam proses pembelajaran ini Bu Fitri kan menggunakan diferensiasi produk ya, karena tadi ada anak yang malu-malu, kemudian anak yang mungkin kecakapan verbalnya kurang, sehingga nanti tugas akhirnya ada yang berupa video, ada juga yang mungkin langsung berupa poster begitu ya, jadi berupa produk lain, sehingga semuanya bisa mewakili tercover sesuai dengan kesiapan belajar siswanya. Nah, Bu Fitri, selain proses pembelajaran dan kegiatan tugas akhirnya tadi sudah dilakukan, apakah ada target khusus yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran ini? Ya, kemarin kan Pak sudah menerapkan pembelajaran dengan tema menulis iklan ya, menganalisis informasi dari berbagai iklan gitu ya. Nah, target yang mau dikembangkan setelah pembelajaran pemahaman konsep kemarin. Kalau kemarin kan konsepnya nih, jadi menganalisis informasi dalam iklan. Nah, target khusus berikutnya yang ingin saya capai yaitu siswa itu mampu membuat iklan sendiri. Jadi nanti anak-anak itu mendapatkan penugasan membuat iklan. Nah, karena tadi kan harus berdiferensiasi ya Bu. Jadi produk akhir iklannya itu kita bedakan. Ada yang suka foto-foto nih, ada yang suka gambar, ada yang suka video. Itu nanti kita bedakan sesuai dengan kemampuan anak-anak dan yang mereka senangi. Seperti itu. Tadi rencananya targetnya akhir adalah siswa membuat produk hasil akhir. Nah, untuk mewujudkan hasil produk akhir tadi yang sesuai dengan yang direncanakan oleh Bu Fitri, kira-kira rencana aksinya seperti apa yang mau disetting di kelas? Jadi untuk ini kan saya menampilkan dulu beberapa jenis iklan yang berupa gambar, kemudian ada video juga. Nanti saya tayangkan, kemudian anak-anak ini kita lakukan tanya jawab gitu ya Bu. Kan sekarang sudah pintar pakai aplikasi video-video seperti itu. Nanti ditanyakan apakah kalian mampu menguasai. Kalau misalkan iya, ya sudah berarti yang itu video. Kalau misalkan saya nggak suka Bu, nanti kamu buat seperti ini, harus mencakup ini, nanti dijelaskan seperti itu melalui contoh tayangan Bu. Berarti dalam mewujudkan produk tadi tidak berdasarkan keinginan guru, tapi guru melakukan pendekatan persuasif pada siswa gitu ya. Siapa yang siap dengan produk video, siapa yang langsung membuat dengan iklan barangkali dengan Canva dan lain sebagainya ya. Sesuai yang disampaikan Bu Fitri tadi terkait dengan anak-anak sudah canggih yang membuat menggunakan IT-nya. Nah, ada rencana aksinya seperti itu. Kira-kira butuh waktu berapa lama Bu Fitri untuk menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan kesiapan peserta didik tadi? 2-3 pertemuan ya Bu saya rasa, karena satu pertemuan itu nanti untuk menjelaskan, memberi gambaran dan memberi waktu anak untuk berpikir, memikirkan konsepnya. Kemudian pertemuan kedua itu nanti actionnya, ketika yang membuat video ya silakan kamu syuting gitu, yang mau desain Canva silakan kamu fokus membuat desainnya. Nah yang gambar mungkin dia menggambar manual gitu. Nah yang pertemuan ketiga baru kita fixkan, kita post ke sosial media ya. 3 pertemuan cukup. Berarti kurang lebih 3 pertemuan yang menyelesaikan program. Nah selanjutnya Bu Fitri, tentunya di dalam menyelesaikan program itu kan anak-anak ini kerja kelompok apa kerja mandiri Bu Fitri? Kelompokan. Kalau gini Bu, nanti kita plotting sesuai dengan keinginannya anak tadi ya. Kalau misalkan
video. Nah kalau video ini kan kalau dia sendiri berat ya Bu, nggak mungkin dia aktornya dia yang menyutradara dia sendiri, itu nanti kita kelompokkan. Tapi kalau yang minatnya di Canva atau gambar manual ya kita individu. Berarti yang bertanggung jawab di dalam kegiatan ini adalah sesuai dengan produk yang dibuat ya. Kalau ada yang ingin sendiri juga diberikan kebebasan, atau mereka yang kerja kelompok juga seperti